Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pimpinan komisi dan rekan-rekan yang saya hormati, para dirjen, Bapak, Ibu Dirjen, dan rekan-rekan yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mumpung nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, itu tentang desa wisata. Memang kalau melihat anggaran kecil, 400 itu. Kalau istilah Sunda itu tidak mana-mana, kesana nggak cukup, kesini nggak cukup, tapi lumayan lah. Tapi walaupun kecil, yang ingin saya tanyakan itu hasil yang dicapai dari anggaran walaupun kecil itu untuk desa yang mendapatkan program desa wisata itu seperti apa hasilnya. Kemudian tadi sampaikan tentang ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan bagus kalau kemudian ada data tentang pertumbuhan ekonomi desa wisata itu. Kemudian karena desa wisata itu kan di Kementerian Pariwisata juga ada. Dulu saya di Komisi 10 ya, tahu tentang itu. Sudah barang tentu ada anggaran yang ada juga di Kementerian Pariwisata. Nah, yang ingin saya tanyakan itu perbedaan penggarapan penanganan Kemendes dan dengan Kementerian Pariwisata terhadap desa wisata ini seperti apa. Jangan sampai ada yang tumpang tindih. Ini juga perlu ada penjelasan. Kemudian berikutnya yang kedua untuk Ibu Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi, tahun 2024 itu ada kewajiban untuk sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Nah, termasuk tentu saja produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang bertebaran di seluruh desa di Indonesia ini. Ya, ini usul saja, Bu, agar ada pelatihan untuk BUMDes, BUMDesma tentang produk-produk halal ini, tentang sertifikasi, bukan produk halalnya, tentang sertifikasi produk-produk halal ini. Karena kalau di desa itu kan ini betul-betul masih buta tentang hal ini. Sementara kita tahu bahwa mayoritas penduduk kita itu Muslim, dan masalah makanan halal ini masalah fundamental. Ini sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar dan nggak bisa digantikan. Karena itu ini menjadi penting pelatihan bagi BUMDes, BUMDesma untuk sertifikasi halal ini. Kemudian berikutnya, ini sebetulnya kemarin, tapi karena saya tidak bisa hadir kemarin, yaitu untuk Kepala BPSDM. Titip saja ini para dirjen untuk disampaikan kepada Kepala BPSDM, itu tentang keberadaan pendamping desa. Dari beberapa obrolan, beberapa pertemuan dengan kepala-kepala desa dan aparat desa yang ada di Dapil 11, itu saya bisa menyimpulkan tentang ekstrimnya, itu bahkan keberadaan pendamping desa ini ditiadakan aja. Atau kalau mau dilanjut, itu perlu ada pengkajian yang lebih dalam lagi. Karena dari sisi efektivitas itu sangat-sangat tidak efektif. Ada beberapa alasan kenapa tidak efektif keberadaan pendamping desa itu. Pertama, umumnya para pendamping desa itu tidak berdomisili di desa tersebut. Kemudian yang kedua, mereka itu rata-rata menangani beberapa desa. Beberapa desa, banyak desa, bahkan ada yang 7 desa. Kemudian yang ketiga, sudah banyak desa yang ditangani, didampingi, kemudian mereka ngambil juga di luar, sehingga tidak fokus. Akhirnya nggak banyak efek manfaat untuk desa yang didampingi oleh petugas ini. Kemudian juga di kabupaten itu kan ada dinas yang menaungi tentang hal ini di kabupaten itu.
Juga di kecamatan itu kan, kecamatan itu ada kasih pemberdayaan masyarakat desa atau PMD. Itu kenapa tidak diefektifkan ini? Dan mereka itu sudah PNS, sehingga ini dari sisi anggaran kan bisa dialihkan untuk anggaran yang lain. Umpamanya, yang saya maksud dengan pengalihan anggaran itu kan, selama ini kan tidak ada dari dana desa itu anggaran untuk rehab gedung balai desa, yang ada untuk olahraga dan lain sebagainya. Tapi untuk gedung balai desa itu tidak ada. Dan ini mereka kesulitan untuk desa-desa yang memiliki keterbatasan anggaran, belum mandiri atau belum maju, di sana sini banyak kerusakan dan dibiarkan saja. Dan mereka malah mintanya ke kita, minta dibantu. Yang sudah baru tentu kalau dari pribadi ala kadarnya gitu. Kita pun tidak bisa membiarkan mereka itu. Jadi tolong masalah ini karena anggaran tetap dikeluarkan, perlu dikaji ulang tentang keberadaan pendamping desa ini. Kalau memang efektif, ya lanjutkan. Kalau tidak, mending dibatalkan, dialihkan anggarannya. Atau mungkin ada beberapa desa yang memang dengan kriteria tertentu, tentu saja ini nanti dilihat dari data, ini pantas harus ada pendamping. Kalau desa ini nggak perlu. Nah, bisakah sampai sejauh itu? Kemudian hal lain, ini ada latar belakang politis. Ini saya kira dari teman-teman juga ada yang menyampaikan tentang ini. Yang pasti di daerah kami itu latar belakang politis ini atau hal-hal yang terkait dengan politis ini sangat nampak. Sehingga kalau kemudian ada pengumuman untuk rekrutmen, itu hanya mereka-mereka yang dengan warna tertentu yang tahu persis tentang kapan akan ada tes. Dan yang lainnya tuh blank aja, nggak tahu informasi tentang itu. Sehingga mau tidak mau ketika rekrutmen itu hanya kalangan tertentu saja. Dan ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya ini betul-betul perlu dipertimbangkan tentang keberadaan pendamping desa itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pimpinan dan para dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.